Halo, balik lagi di YouTube Amanda Bacain Cerita. Dukung aku terus dengan langganan membership di akun YouTube aku. Caranya gampang, tinggal masuk ke akun YouTube aku dan klik join. Di sana ada pilihan paketnya dengan berbagai benefit yang bisa kamu dapetin. Yuk join di membership aku. Mary Little yang berusia 25 tahun pada 1965 baru saja menikah dan tinggal di Georgia. Mary yang bekerja sebagai sekretaris di Bank of Atlanta harusnya tengah merasakan kebahagiaan. Sayangnya, ketika usia pernikahannya baru menginjak 6 minggu, sesuatu terjadi padanya. Semua bermula ketika suaminya Roy tengah berada di luar kota pada tanggal 14 Oktober 1965. Mary memutuskan untuk pergi makan bersama teman kerjanya di Mall Lenox Square. Lalu setelahnya, Mary melanjutkan harinya dengan berbelanja di sana. Ketika malam semakin larut, Mary berpamitan dengan temannya dan berjalan ke parkiran menuju mobil Mercury Comet-nya. Namun masalahnya, Mary menghilang sejak saat itu. Ketika keesokan harinya Mary tidak bekerja dan tidak ada di rumah, bosnya memutuskan untuk mencari mobil Mary di parkiran Mall Lenox Square. Tak disangka, rupanya mobil Mary masih terparkir di sana. Walaupun para petugas jaga dan polisi yang melakukan patroli yakin kalau parkiran mall telah kosong sejak semalam hingga pagi harinya. Ketika dalam mobil Mary diperiksa, ditemukan pakaian dalam Mary yang berserakan di jok mobil. Bahkan, stocking Mary ditemukan dalam kondisi sudah terpotong oleh pisau. Hanya saja, kunci mobil, dompet, dan sisa pakaian Mary tidak ditemukan. Terdapat jejak darah di dalam mobil Mary, mulai dari kursi, kaca depan, sampai pada baju dalamnya. Selain itu, dapat ditemukan sidik jari orang asing yang berlumuran darah pada setirnya. Sayangnya, jejak darah itu hanya sedikit, seperti orang yang sedang mimisan. Penyelidik kemudian menemukan fakta kalau kartu bensin milik Mary telah digunakan 2 kali pada tanggal 15 Oktober, atau beberapa jam setelah Mary menghilang. Penggunaan pertama terjadi pada dini hari tanggal 15 Oktober di kota Charlotte, Carolina Utara, yang merupakan kampung halaman Mary. Lalu, 12 jam kemudian, kartu bensin Mary kembali digunakan di kota Raleigh. Saat penjaga pom bensin ditanyakan oleh polisi, mereka dapat mengenali foto Mary. Mereka yakin kalau wanita yang mengisi bensin pada hari itu adalah Mary. Namun anehnya, Mary selalu menghindari kontak mata dan di kepalanya terdapat luka. Dia juga ditemani oleh beberapa pria tak dikenal yang terlihat sangat mengontrol dirinya. Sayangnya, itu menjadi kali terakhir Mary terlihat. Sebab sejak saat itu, Mary menghilang bagaikan ditelan bumi. Anehnya, Roy sang suami terlihat tenang dan menolak untuk melakukan tes kebohongan. Dari sini baru terungkap kalau banyak teman-teman Mary yang tidak menyetujui hubungan keduanya. Bahkan, beberapa teman Mary menolak untuk menghadiri pernikahan mereka. Namun, karena Roy memiliki alibi yang kuat, maka dia tidak pernah dijadikan tersangka. Lalu, beberapa minggu sebelum Mary menghilang, teman-temannya mengatakan kalau Mary sempat mendapatkan telepon dari seseorang ketika sedang bekerja. Dalam satu kesempatan, rekan kerjanya dapat mendengar perkataan Mary yang mengatakan pada si penelepon kalau dirinya telah menikah dan tidak bisa pergi ke sana. Namun, dia mempersilahkan kalau si penelepon mau datang ke rumahnya. Mary juga rupanya sering mendapatkan bunga mawar merah dari penggemar rahasianya. Hanya saja, dia tidak pernah menceritakan itu semua pada suaminya. 1 tahun setelah Mary menghilang, seorang tahanan di penjara mengatakan pada polisi kalau dirinya tahu sesuatu tentang kasus Mary. Dia mengklaim kalau terdapat 2 orang pria yang masing-masing dibayar sebesar $5.000 untuk menculik Mary. Mereka kemudian membawa Mary ke sebuah rumah di Gunung Holly, Carolina Utara, lalu menghabisi nyawanya. Hanya saja, si tahanan tidak tahu siapa yang membayar 2 pria tersebut. Polisi yang tidak meyakini kredibilitas ceritanya tidak pernah menelusuri kebenarannya. Setelah kasus Mary menjadi misteri,
Seorang wanita muda berusia 22 tahun yang bernama Diane Shields menggantikan posisi Mary di Bank of Atlanta. Tidak sampai 2 tahun kemudian, pada tanggal 19 Mei 1967, Diane ditemukan telah tewas di dalam bagasi mobilnya. Diane kehabisan nafas setelah sebuah syal dan selembar kertas dari buku telepon dijejalkan ke dalam mulutnya. Menurut sahabat Diane pernah bercerita kalau dirinya diam-diam bekerja sama dengan polisi dalam mengungkap kasus hilangnya Mary. Anehnya, rupanya polisi tidak pernah melakukan kerjasama semacam itu dengan Diane. Jadi, entah dengan siapa Diane bekerja sama. Akibatnya, kini polisi harus memecahkan 2 kasus dingin dari Mary dan Diane. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya. Jangan lupa gabung membership aku untuk dapetin video eksklusif setiap minggunya. Take care kalian!